sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Fa ya ibadallah usikum wa iya nafsi bitaqullah. Yaqulu tabaraka wa ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Betapa banyak nikmat Allah yang sudah diberikan kepada kita. Kalau mungkin tahun kemarin masih Covid, musim Covid, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Fa ya ibadallah usikum wa iya nafsi bitaqullah. Yaqulu tabaraka wa ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar sholli li rabbika wanhar inna syani'aka wal abtar. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Hadirin sidang salat Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tiada ungkapan terbaik termulia pagi hari ini, mari kita panjatkan, kumandangkan tahmid, tahlil, takbir dalam rangka mengagungkan asma Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, pagi hari ini kita sebagai umat Islam yaitu bisa melaksanakan salah satu perintah Allah Subhanahu wa taala, yaitu pada hari tanggal 10 Dzulhijjah kita melaksanakan sholat hari raya Idul Adha. Salawat salam semoga terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, momentum Idul Adha tidak terlepas dari sosok Nabi kita yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita yaitu untuk meneladani jejak perjuangan beliau sebagaimana dijelaskan dalam surat Al-Mutmainnah ayat 4. Al-Mumtahanah ayat 4. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qad kana lakum
uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ahu. Sesungguhnya telah ada suri tauladan yang baik bagimu Ibrahim dan orang-orang bersama dengannya. Nabiullah Ibrahim alaihissalam adalah seorang sosok manusia yang mulia yang berhasil menjalani rangkaian ujian kehidupan dari Allah Subhanahu wa taala. Melihat kesuksesan dan keberhasilan Nabi Ibrahim alaihissalam, Allah taala memberikan predikat kepada beliau, diantaranya yaitu predikat Abul Anbiya, yaitu yang artinya bapak para nabi. Beliau juga mendapat predikat Ulul Azmi, orang yang sabar dan teguh pendirian. Dan juga beliau mendapat gelar yaitu Khalilur Rahman, kekasih Allah yang Maha Pengasih. Untuk itu mari kita mengambil hikmah dan perjuangan apa yang sudah dilaksanakan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Pelajaran berharga bagi kita yang mengaku orang beriman, maka hendaklah kisah perjalanan hidup dan kesuksesan Nabi Ibrahim alaihissalam kita jadikan inspirasi untuk menjalani kehidupan manusia dengan yang lebih baik lagi. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada dua pelajaran yang berharga dalam perayaan Hari Raya Idul Adha ini. Yang pertama yaitu pentingnya kita belajar keikhlasan. Sudah kita ketahui bahwa segala sesuatu amal ibadah harus diniatkan dengan tulus ikhlas, karena Allah Subhanahu wa taala, "Innamal a'malu binniyat wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu-din." Bukan karena yang lainnya, ya, termasuk nanti dalam ibadah haji. Mungkin Bapak Ibu saudara kita yang melaksanakan ibadah haji, itu pun harus dilaksanakan dengan niat tulus ikhlas menjalankan hajinya karena Allah Subhanahu wa taala, karena melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Walillahi 'ala nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Jadi memang menjalankan perintah Allah bagi orang yang mampu, di situ ada kewajiban untuk haji. Dan juga kita yang tidak melaksanakan haji, insya Allah hari ini ada penyembelihan korban. Kalau kita termasuk orang yang bisa menyembelih korban, maka itu pun harus kita laksanakan dengan tulus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Mungkin bukan karena merasa tidak enak sama tetangga atau yang lainnya. Allah Subhanahu wa taala sudah menjelaskan dalam surat Al-Hajj ayat 33 bahwa Allah tidak membutuhkan daging dan darah korban seorang hamba. Tapi yang Allah butuhkan adalah keikhlasan dan ketakwaan itu. La yanalallahu luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu at-taqwa minkum. Daging-daging unta dan darahnya itu sekali-kali tidak mencapai keridhaan Allah, tetapi ketakwaan dari kamulah yang dapat mencapainya. Jadi intinya adalah ketakwaan kita yang insya Allah akan mencapai kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi daging atau binatang yang nanti kita sembelih, ya, itu ketika nanti kita melaksanakan, ya, tidak karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena takwa, maka seolah-olah itu tidak bermanfaat bagi Allah Subhanahu wa taala. Makanya eman-eman, ya, kita sudah mengeluarkan uang banyak mungkin untuk membeli binatang korban, baik itu kambing atau sapi, kalau tidak kita luruskan niatnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga Bapak Ibu jamaah, dengan ibadah haji harus benar-benar ikhlas, bukan hanya nanti mencari gelar ataupun sanjungan. Karena nanti ketika kita sudah melaksanakan haji, maka kita pulang, ya, biasanya kalau di Indonesia ini ada gelarnya haji atau hajah, ya, maka niatan haji kita jangan sampai nanti hanya untuk mencari gelar atau sanjungan, tetapi betul-betul melaksanakan perintah Allah untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Man hajja lillahi falam yarfud walam yafsuq raja'a ka yaumi waladatuhu ummuhu. Barang siapa yang berhaji karena Allah lalu tidak berkata-kata kotor, tidak berbuat kefasikan, maka dia pulang ke negerinya sebagaimana ketika dilahirkan oleh ibunya. Bahkan Allah
Allah Subhanahu wa taala melalui lisan mulanya Rasulullah SAW menyebutkan bahwa ibadah haji tidak ada balasan kecuali surga. Dan ini juga balasan yang luar biasa ketika melaksanakannya betul-betul, karena Allah Subhanahu wa taala al-hajju mabrur laisa lahu jazaa'u illa al-jannah. Tidak ada balasan yang pantas diberikan bagi haji mabrur kecuali surga Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Bukhari. Maka Bapak Ibu, apabila kita memang betul-betul termasuk orang yang man istata'a sabila, kita termasuk orang yang mampu untuk melakukan perjalanan, monggo bismillah diniatkan untuk kita bisa melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, yaitu rukun Islam yang kelima, yaitu ibadah haji. Jangan sampai ada pada diri kita ada niatan saya nggak mau haji. Ya, ada kami mendengar jamaah itu yang bilang saya tidak mau haji. Ya, naudzubillah, ini termasuk rukun Islam yang kelima. Kalau memang kita termasuk orang yang mampu, ya maka kita harus melaksanakan itu. Bagi kita yang tidak mampu, paling tidak kita niat ingin haji, paling tidak kita punya niat. Tadi sudah disampaikan, hari ini daftar, mungkin kira-kira berangkat hajinya sekitar 30 tahun yang akan datang. Jadi, kalau umur kita sekarang misalnya sudah 40, nanti tambah 35 tahun misalnya 75. Ya, wallahu a'lam, apakah nyampe atau tidak. Dan ketika Allah sudah menyambut nyawa kita, ya, tapi yang jelas sudah ada niatan untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran yang kedua dari ibadah kurban ini adalah kita harus memaknai hikmah hakikat kurban. Jemaah yang Allah, ibadah kurban itu ibadah rutinitas. Setiap tahun ini kita laksanakan, tapi jangan sampai rutinitas ini tanpa memahami hikmah dan hakikat kurban itu sebenarnya. Kadang kalau kita sudah sering melaksanakan itu terus hilang mungkin hikmah dan hakikat pelaksanaan ibadah itu sendiri. Maka harus ada betul-betul seperti, ya, kalau dalam niat itu ada tasdid dunia, perubahan niat. Ya, secara bahasa kurban itu dari bahasa qoriba yaqrubu kurban, wa kurbanan wa kirbanan, artinya dekat. Jadi ibadah kurban itu dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya istilah kurban digunakan dalam kehidupan sehari-hari yaitu dengan udhiyah. Jamaknya dari kata bentuk jamaknya yaitu dohiyah. Ya, dari kata doha yaitu berarti duha. Seperti waktu ini adalah waktu duha. Maka nanti penyembelihan ibadah kurban ini di waktu duha, sudah masuk waktu duha. Ya, makanya pelaksanaan ibadah kurban Idul Adha, bedanya sholat Idul Adha sama Idul Fitri. Sholat Idul Adha agak pagi, jadi kira-kira matahari 3 meter kalau Idul Adha. Kalau Idul Fitri nanti kira-kira 6 meter, agak siang sedikit. Karena setelah Idul Adha ini ada rangkaian kita akan melaksanakan penyembelihan ibadah kurban. Maka dapat disimpulkan kata kurban udhiyah, menyembelih hewan kurban, yaitu dengan dalam rangka untuk beribadah dekat diri kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu pada hari raya haji, yaitu mulai hari ini tanggal 10, kemudian tanggal 11, 12 dan 13 Dzulhijjah. Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, walillahil hamd.